Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita akan membahas tentang unsur alkali tanah, unsur golongan 2A. Oke. Alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A. Nah, disebut alkali tanah karena mempunyai sifat alkalin atau bersifat basa jika direaksikan dengan air. Dan istilah tanah karena oksidasinya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan dalam batuan di kerak bumi. Ya, jadi unsur alkali tanah apa aja sih? Ada berilium, ya, Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Nah, kalau saya cara menghafalnya itu pakai asosiasi. Jadi seperti ini. Beli mangga campur sirsak banyak rasanya. Tuh. Oke, kemudian alkali tanah ini adalah logam yang sangat ringan dan sangat reaktif juga. Ya, tapi untuk reaktifan masih lebih reaktif golongan alkali, ya, golongan 1A. Kemudian warnanya rata-rata putih keperakan. Kerapatan logam alkali untuk logam alkali tanah ini lebih besar sehingga logam alkali tanah ini lebih keras dibandingkan logam alkali atau golongan 1A. Kalau golongan 1A kan kemarin seperti seperti penghapus yang masih bisa dipotong-potong, atau seperti lilin mainan lah gitu. Itu masih bisa dipotong-potong. Kalau alkali tanah masih lebih keras lagi. Kemudian titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi daripada logam alkali, ya. Oke, seperti ini nih, ya. Jadi kamu bisa bandingkan dengan titik leleh dan titik didih dari golongan alkali, golongan 1A. Nah, di sini titik leleh paling tinggi adalah yang paling atas, ya. Jadi semakin ke bawah titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Nah, semua unsurnya semuanya berwujud padat. Ini magnesium, berilium, kalsium, kalsium seperti perak, ya, strontium, barium, dan radium. Nah, jika alkali ini berbentuk senyawa atau senyawa garam, dan kalau dibakar dia akan memberikan warna nyala yang sangat khas, ya. Jadi berilium warnanya putih, kemudian magnesium warnanya juga putih, ya. Kalsium warnanya jingga, orange, ya, kuning ke orange. Kemudian strontium warnanya merah dan barium warnanya hijau. Oke, sifat periodik unsur alkali tanah. Jadi semua unsur alkali tanah itu memiliki jumlah oksidasi plus 2 atau biloxnya plus 2. Kenapa biloxnya plus 2? Karena unsur alkali ini cenderung melepaskan 2 elektron, ya. Jadi dia lebih untuk melepaskan 2 elektron. Elektron valensi, ya. Kemudian karena bermuatan plus 2 sehingga unsur alkali tanah ini sangat reaktif. Tapi kereaktifannya masih lebih rendah dibandingkan reaktifan logam alkali atau golongan 1A. Oke, sifat periodik yang ada dari unsur alkali dalam satu golongan dari atas ke bawah. Nah, jari-jari atom golongan alkali tanah mengalami kenaikan, ya, jadi bertambah dari Be sampai Ra. Jadi sebenarnya sifat-sifatnya hampir sama seperti logam alkali, ya, golongan 1A. Keelektronegatifan dan energenisasinya juga mengalami penurunan dari atas ke bawah dari Be sampai Ra. Kemudian potensial reduksinya juga mengalami penurunan dari Be sampai Ba. Terus kekuatan reduktor unsur golongan alkali tanah ini bertambah dari Be sampai Ba. Jadi hampir sama seperti sifat-sifat periodik unsur alkali atau golongan 1A. Cuma kalau
keelektronegatifan dan energionisasinya untuk alkali tanah ini masih lebih besar dibandingkan unsur alkali golongan 1A. Kemudian jari-jari atom itu lebih lebih kecil, jari-jari atomnya lebih kecil dibandingkan alkali. Potensial reduksinya lebih besar dibandingkan alkali. Kemudian kekuatan reduktornya lebih rendah dibandingkan alkali. Itu berdasarkan satu periode ya. Satu periode. Oke, ini harga dari jari-jari atom, keelektronegatifan, energionisasi, dan potensial reduksi dari unsur-unsur alkali tanah. Ya, bisa kamu lihat dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, keelektronegatifan semakin kecil, energionisasi juga semakin kecil, potensial reduksinya semakin kecil. Oke. Terus sifat kimia unsur alkali tanah. Jadi unsur alkali tanah memiliki reaktivitas yang tinggi, ya, kereaktifan yang tinggi, sehingga dalam alam semesta ini unsur alkali tanah ini tidak ditemukan dalam bentuk monoatomik. Jadi tidak ada bentuknya unsur-unsurnya ini bentuknya rata-rata adalah molekul. Ya, dia berada dalam molekul. Jadi tidak pernah ada unsur monoatomik ya. Dan dia mudah bereaksi dengan oksigen dan juga logam murni yang ada di udara, kemudian membentuk lapisan luar pada oksigen. Jadi seperti ini ya, kalsium bereaksi dengan oksigen membentuk kalsium oksida. Logam alkali bereaksi dengan air dan menghasilkan senyawa basa. Jadi Mg plus H2O menjadi MgOH 2 kali, Ca plus H2O menjadi CaH 2 kali, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian reaksi logam alkali dengan halogen itu akan menghasilkan garam halida, ya, senyawa halida. Seperti ini, Mg dengan Cl2 menjadi MgCl2, Ca dengan Cl2 menjadi CaCl2, dan seterusnya. Nah, manfaat unsur alkali tanah dalam kehidupan. Nah, berilium ini digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat. Ya, jadi berilium dipadukan dengan logam yang lain, misalkan dengan besi atau dengan tembaga, supaya lebih kuat. Ya, tapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Nah, ini diantara ya. Jadi masih banyak sebenarnya manfaat atau aplikasinya dalam kehidupan. Kemudian magnesium digunakan untuk memberikan warna putih terang pada kembang api dan lampu blitz. Senyawa magnesium hidroksida digunakan pada pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, dan juga berada pada obat MAH untuk menetralisis asam lambung. Kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, ya, soda kue atau baking soda, kemudian plastik. Nah, senyawa kalsium sulfat digunakan untuk membuat gips yang berfungsi membalut tulang yang patah. Ya. Kemudian senyawa CaCO3 kalsium karbonat biasanya digunakan untuk bahan bangunan seperti komponen semen dan cat tembok ataupun list pada plafon tuh. Apa namanya? Ya, list yang ada di plafon. Nah, atau juga digunakan untuk membuat kapur tulis atau gelas. Kemudian kalsium juga banyak terdapat pada susu, ikan teri yang berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Strontium dalam senyawa strontium nitrat itu memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Strontium sebagai senyawa karbonat juga digunakan pada pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer.
Barium, ya, barium sulfat digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Nah, barium sulfat digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna yang terang. Barium nitrat digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Jadi rata-rata kembang api justru campurannya adalah unsur alkali dan alkali tanah karena bisa memberikan warna-warna nyala yang indah. Oke, masih tentang alkali tanah. Nah, kita bahas air sada. Kenapa kita bahas air sada? Karena air sada adalah air yang mengandung mineral-mineral tertentu. Nah, mineralnya apa? Dia mengandung ion kalsium dan ion magnesium dalam bentuk garam karbonat. Ya, jadi air sada ini air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Ya. Sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Jadi selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan busa yang banyak. Ya, jadi kalau airnya normal, itu kita pakai sabun, misalkan tetes saja itu busanya udah banyak. Tapi kalau di air sada kita mau pakai sabun banyak pun itu busanya, foamnya itu sedikit. Kadang kita ngerasa belum bersih atau bagaimana gitu kalau nggak busanya nggak banyak kan. Nah, itu bisa disebabkan karena air yang ada di rumah kita bisa jadi air sada. Nah, caranya bukan cuma melihat air sada itu, melihat dari ketika kita menggunakan air sabun. Nah, kadang sabun, nah kamu gunainnya pakai sabunnya sabun ini ya, sabun batangan, itu bisa mendeteksi air sada atau enggak. Kalau sabunnya sabun cair, sabun mandinya cair, atau menggunakan sabun pencuci piringnya juga cair, nah itu rata-rata zaman sekarang itu sudah menggunakan deterjen. Nah, deterjen ini nggak ngaruh ke air sada. Jadi kalau deterjen tetap aja bisa menghasilkan busa yang banyak, mau di air lunak atau air sada. Ya, jadi kalau di rumah kita ada air sada, ya, airnya adalah air sada, biasanya di wajan tempat kita masak air itu pasti wajannya berkerak, ya, berkerak putih warnanya. Ya, karena mengandung ion kalsium dan magnesium. Oke, selanjutnya jenis air sada. Jadi air sada itu ada dua jenis, kesadahan sementara dan air sada tetap. Jadi air sada sementara itu kalau mengandung ion bikarbonat HCO3-. Nih, jadi kesadahan sementara kalau mengandung ion bikarbonat. Senyawa kalsium bikarbonat atau magnesium bikarbonat dapat dihilangkan secara fisika dengan pemanasan, sehingga air terbebas dari ion kalsium dan magnesium. Ketika kita kalau misalnya di rumah kita air sadanya sifatnya adalah sementara, maka ketika kita masak air, kalsium dan magnesium akan mengendap. Mengendapnya di mana? Di wajan tempat kita masak air. Ya, jadi ada warna putih. Nah, kalau air sadanya adalah air sada tetap, nah itu air yang mengandung anion selain ion bikarbonat, misalkan anionnya adalah diamin, NO3-, SO42-. Jadi senyawanya misalkan kalsium klorid, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorid, magnesium nitrat, magnesium sulfat. Nah, jadi untuk membebaskan air dari kesadahan ini atau menghilangkan ion-ion tersebut itu harus dilakukan dengan cara kimia. Ya, dengan cara kimia gimana? Dengan mereaksikan air sada tersebut dengan zat-zat tertentu. Zatnya adalah natrium karbonat atau kalium
karbonat sehingga dia bisa mengendapkan ion kalsium dan magnesium. Seperti ini reaksinya ya. Jadi kalsium klorid dengan natrium karbonat menghasilkan kalsium karbonat dan NaCl. Gitu. Oke, bagaimana penjelasan dari saya bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan semuanya bisa paham ya. Jadi bisa tahu unsur alkali tanah itu seperti ini. Unsur alkali tanah apa aja, kemudian kegunaannya apa aja, seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan supaya bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, jangan pernah bosan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.